السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara rukun iman adalah beriman kepada para nabi dan rasul alaihimussalam. Dan kita sebagai umat yang terakhir, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan juga untuk beriman secara khusus kepada nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Kecintaan, keimanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentu dituntut di dalamnya untuk memberikan hak yang seharusnya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka di antara bentuk keimanan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah dengan kecintaan kita kepadanya. Kecintaan yang tentunya harus melebihi daripada kecintaan kita kepada yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintaiku melebihi cinta kalian kepada anak kalian, kepada orang tua kalian, kepada anak kalian, dan juga cinta kalian kepada seluruh manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta kepada Nabi adalah bentuk keimanan. Dan yang namanya cinta tentu harus dibuktikan, bukan hanya sekedar propaganda atau pengakuan, tapi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ibadah keimanan maka harus ditunaikan sesuai dengan syariat yang telah beliau ajarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara bentuk cinta dan bukti itu adalah dengan memperbanyak selawat kepada sang baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mengucapkan selawat kepadanya dan memperbanyak selawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan mengikuti apa yang Allah lakukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar firman Allah
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya tanpa terkecuali dari langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh, yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lihatlah bagaimana Allah kaitkan ini dengan keimanan. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, maka berselawatlah kepadanya dan sampaikanlah salam kepadanya dengan salam yang benar. Sallu alaihi wasallimu taslima, maka kita selalu mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam banyak hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun banyak sekali memperingatkan kita untuk berselawat kepadanya, bukan untuk beliau, tapi terkhusus secara khusus kita mengamalkan selawat ini adalah untuk kita. Selawatnya kepada beliau, tapi kita pun sebagai umatnya mendapatkan faidah, manfaat, pahala, dan juga ada fadilah-fadilah yang didapatkan, keutamaan-keutamaan yang didapatkan dari berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Nabi, beliau mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Subhanallah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu perbuatan baik akan dinilai di sisi Allah sebanyak 10 kali lipat. Maka satu kali selawat, kita akan mendapatkan selawat dari Allah sebanyak 10 kali. Di dalam hadis yang lain Nabi mengabarkan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat wa hutta anhu asyra khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dan akan dihapuskan darinya 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan dia akan diangkat derajatnya 10 derajat. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik, fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, kata Ubay, aku selalu memperbanyak mengucapkan selawat, maka tentukanlah untukku berapa kali mestinya aku berselawat di dalam doa dan zikirku. Maka Nabi menjawab, ma syi'ta, terserah kamu wahai Ubay. Maka Ubay mengatakan, ar-rubu' ya Rasulullah, kalau gitu 1/4 doaku untuk berselawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah kamu, tapi kalau engkau menambahnya, maka itu adalah kebaikan. Ubay mengatakan, an-nis ya Rasulullah, kalau gitu setengahnya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserahmu, tapi kalau engkau menambahnya, maka itu baik bagimu. Kemudian Ubay mengatakan 2/3 kalau begitu ya Rasulullah, ats-tsulusain. Nabi pun menjawab lagi, ma syi'ta fa in zitta ala dzalika fa huwa khairun lak. Terserah kamu, jika engkau menambahnya, maka itu adalah kebaikan untukmu. Kemudian Ubay mengatakan, idzan aj'alu kulla salati laka ya Rasulullah. Kalau begitu aku jadikan semua doaku berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi mengabarkan kepadanya, idzan tukfa hammuk wa yughfaru laka dzanbuk. Kalau begitu, maka kesedihanmu akan dicukupkan. Kata Nabi SAW ketika Ubay
mengatakan kepadanya sallallahu alaihi wasallam akan memenuhi seluruh doanya dengan salawat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika demikian maka kesedihanmu akan diangkat, dicukupkan, dihilangkan, wa yughfaru laka dzanbuk, dan dosa-dosamu akan diampuni. Subhanallah, fadilah mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang akan merasa tenang, kesedihannya akan hilang, bahkan akan diampunkan dosanya, sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikhususkan lagi di hari Jumat, hari yang mulia, sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, bahwa memperbanyak selawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam sangat dianjurkan di hari Jumat, sebagaimana beliau bersabda alaihi salatu wasalam, afdalu ayyamikum yaumul jumu'ah, hari terbaik kalian adalah di hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan, fa'akthiru fihi minas salati wassalami alaihi, maka perbanyaklah berselawat dan bersalam kepadaku di hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alaihi, karena sesungguhnya selawat kalian akan disampaikan kepadaku, sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi mengabarkan bahwa ada dari malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk berkeliling mencari dan menerima siapa saja yang berselawat kepada Nabi, dan akan disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antaranya juga adalah ketika mendengarkan azan, sebagaimana dalam hadis yang sahih, setelah menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin, kita dianjurkan untuk berselawat kepadanya. Sallu alayya, kata Nabi, setelah mendengarkan azan maka berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya siapa yang berselawat kepadaku kemudian meminta wasilah kepada Allah untukku, sebagaimana yang kita baca di dalam doa setelah azan, kata Nabi alaihi salatu wasalam, halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah, nanti akan dihalalkan, dia akan dihalalkan syafaatku nanti di hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin, di hari kiamat tidak ada yang menjamin keselamatan kita. Tidak ada yang menjamin keselamatan. Kita butuh untuk diselamatkan nanti di hari kiamat. Tidak ada yang menjamin dengan amal kita yang banyak. Dengan amal kita yang banyak, tidak ada yang menjamin selamat di hari kiamat. Satu yang pasti, yang mungkin akan bisa menyelamatkan adalah syafaat beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin dari sekian banyak yang diizinkan untuk memberikan syafaat, kita yakin dan percaya dialah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berharap syafaatnya, dan semua berharap itu, semua umat Muhammad pasti berharap syafaatnya sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah selawat kepadanya, perbanyaklah bersalam kepadanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan mengikuti Allah. Allah berselawat kepada Nabi, juga mengikuti para malaikat yang suci alaihimussalam dengan berselawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita jadikan ini zikir. Maka dianjurkan di dalam syariat kita untuk berzikir pagi dan sore hari dengan menambahkan zikir tersebut dengan selawat setidaknya 10 kali di zikir pagi dan juga zikir sore. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Niat baik tidaklah cukup agar amalan kita diterima oleh Allah. Niat baik mestinya disertakan dengan cara yang benar. Sebagaimana di dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud, kam min muridinil khairi lam yusibhu
Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ternyata dia tidak benar. Maka secara khusus di dalam amalan yang kita inginkan adalah kebenaran, bukan hanya sekedar niat untuk kebaikan. Ibadah yang paling mulia salah satunya adalah dengan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Adalah niat yang baik ketika kita meniatkan cinta kepada Nabi dengan berselawat. Namun perhatikan juga bahwa ada cara yang benar yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya mencukupkan dengan apa yang beliau ajarkan yang terkenal dengan salawat Ibrahimiyah ketika mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Secara mutlak kita yakin inilah yang diajarkan oleh Nabi, dan secara mutlak kita yakin inilah yang afdal, inilah yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka cara yang benar, niat yang baik tentu harus disertakan dengan cara yang benar. Sungguh miris ketika kita melihat dan sedih ketika melihat selawat justru berlebihan dan melampaui batas. Niat baik kemudian melantunkan selawat dengan menyertakan yang sebenarnya tidak hak menjadi nabi, tidak hak untuk diperuntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengangkat derajat beliau ketika berselawat kepada derajat ketuhanan. Waliyadzubillah, beliau hamba Allah, manusia biasa, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melarang ini di dalam hadisnya, la tutruni kama atratin nasara bana Maryam. Janganlah kalian berlebihan terhadapku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan kepada Ibnu Maryam. Fa innama ana abdun. Kata Nabi SAW, aku hanyalah hamba Allah. Artinya Nabi seorang manusia biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka ucapkanlah abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh kasihan, menyedihkan ketika kita melihat sebagian orang yang niat baik ingin berselawat tapi disertakan dengan kemungkaran, menyertakannya dengan musik. Waliyadzubillah, penghormatan apa ini kepada Nabi ketika menyertakan selawat itu dengan musik, lebih daripada itu dengan joget-joget, bahkan menampakkan aurat. Waliyadzubillah, wa nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang benar dan memberikan kita istiqamah untuk tetap di jalan Allah dan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa terakhir mengingatkan untuk banyak berselawat, khususnya di hari ini, hari yang mulia, mengingatkan kembali sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم ممن خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان على وجه الأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Sil TV. Melalui Sil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Sil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hibati billah, kalau bicara perjalanan hidup manusia, semua langkahnya akan terhenti